Halo penonton bola, kualifikasi grup Piala Dunia udah selesai ya semua. Kita recap kualifikasi grup. Akan recap kualifikasi grup A sampai F Piala Dunia. Kita mulai dari grup A. Di grup A, Meksiko menang atas Republik Ceko dengan skor 3-0. Ini Meksiko sapu bersih di semua tiga pertandingan jadi pemuncak klasemen. Dan Korea Selatan harus kalah 1-0 melawan Afrika Selatan. Kemenangan ini Afrika Selatan naik ke peringkat 2 dan ikut lolos langsung untuk fase knockout. Justru di pertandingan ini di pertandingan Korsel mengulang kesalahan sama dengan ketika melawan Meksiko ya. Ball positionnya tinggi 60%-an tapi nggak bisa mencetak gol. Korea Selatan tidak bisa mengalirkan bola ke lini serang mereka. Terlihat banget mereka kalah jumlah pemain di lini tengah mereka, jadi formasi yang sama, mereka kalah dengan formasi yang sama, formasi dan skema yang sama ketika melawan Meksiko memakai formasi 4-2-3-1 dan Afrika Selatan juga memakai formasi 4-2-3-1. Jadi lini tengah mereka kalah jumlah pemain, lini tengah mereka terkurung oleh 5 pemain gelandang lawan. Otomatis Meksiko dan Afrika Selatan lolos langsung ke fase knockout karena Meksiko di peringkat pertama dan Afrika Selatan di peringkat kedua. Sementara Korsel gagal lolos ke fase knockout karena tidak berhasil masuk dalam 8 besar peringkat 3 klasemen fase knockout. Lalu di grup B ada Swiss menang 2-1 melawan Kanada dan Bosnia Herzegovina menang 3-1 atas Qatar. Yang lolos langsung di grup B adalah Swiss dan Kanada. Bosnia berhasil lolos lewat jalur 8 besar klasemen peringkat 3. Grup C ada pertandingan Brazil versus Scotland dan Maroko versus Haiti. Brazil mengganti formasi lagi karena Rafinha cedera ya. Rafinha akhirnya memutuskan kembali ke Brazil untuk pemulihan cedera karena kemungkinan cederanya cukup lama, akan sampai selesai Piala Dunia. Tapi Brazil ini performanya semakin membaik ya dari pertandingan kedua ketika melawan Haiti dan pertandingan terakhir ini ketika melawan Skotlandia. Kombinasi Vini dan Cunha juga semakin solid mematikan, serta pemain muda Ryan yang menggantikan Rafinha juga berhasil step up ya. berhasil step up menggantikan Rafinha. Kelemahan lini tengah yang aku lihat melawan Haiti berhasil dibenahi Ancelotti di match ketiga ini. Lini tengah Brazil berhasil menyaring penyerangan lawan sehingga central back mereka tidak keteteran ketika menghadapi serangan balik ataupun penyerangan dari Skotlandia. Brazil berhasil menang 3-0 atas Skotlandia serta Maroko menang 4-2 atas Haiti. Otomatis Brazil dan Maroko lolos langsung dan Skotlandia yang berada di peringkat 11 klasemen peringkat 3 gagal lolos untuk masuk ke fase knockout. Di grup D, Turki menang dramatis dengan skor 3-2 atas Amerika di menit 90+8. Turki bisa menang karena Amerika bermain terbuka ya, nggak seperti 2 pertandingan sebelumnya ketika melawan Australia dan Paraguay yang bermain low block. Turki berhasil mendapatkan celah peluang karena Amerika nggak bermain bertahan. Permasalahan Turki juga masih sama ya, yaitu lini belakang mereka yang skemanya berantakan, makanya Amerika berhasil mencetak 2 gol walaupun kalah, tapi nggak merubah apa klasemen karena ya, Turki sudah kalah 2 kali. Australia bermain seri 0-0 dengan Paraguay, otomatis Amerika dan Australia berhasil lolos langsung di peringkat 1 dan 2 fase knockout. Dan Paraguay juga mengikuti Amerika dan Australia karena berada di posisi 7 klasemen peringkat 3. Sementara di grup E ada 2 match, yaitu Jerman versus Ekuador dan Pantai Gading versus Curaçao. Jerman bertekuk lutut ketika melawan Ekuador dengan skor 2-1. Permainan Jerman ketika melawan Pantai Gading terlihat lagi ketika melawan Ekuador dan mereka harus kalah di match ini menghadapi Ekuador. Pantai Gading menang atas Curaçao dengan skor 2-0, maka Jerman dan Pantai Gading lolos langsung
ke fase knockout, serta Ekuador berada di posisi 4 klasemen peringkat 3. Lalu di video ini yang aku bahas terakhir yaitu penyisihan grup F. Belanda membantai Indonesia 3-1. Belanda menunjukkan performa skema permainan yang sama sepak bola satu sentuhan yang ditunjukkan ketika melawan Swedia ya. Performa Belanda sendiri semakin membaik. Koeman sepertinya belajar dari setiap pertandingan bahwa kesalahan yang sama tidak boleh diulangi. Sementara Jepang tertahan seri oleh Swedia dengan skor 1-1. Maka Belanda dan Jepang berhasil lolos langsung ke fase knockout. Swedia juga berhasil mengikuti Belanda dan Jepang karena berada di peringkat posisi 2 peringkat klasemen peringkat 3. Sekian recap kualifikasi grup A sampai F Piala Dunia untuk matchday terakhir. Stay safe and healthy. Kita ketemu lagi di recap kualifikasi grup G sampai L. Bye bye.